Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan membahas mengenai protein. Kira-kira kalian tahu nggak sih apa itu protein? Protein merupakan rantai panjang asam amino yang disintesis berdasarkan kode yang dibawa oleh informasi genetik berupa DNA. DNA adalah kumpulan materi genetik yang satuan molekulnya disebut nukleotida. Nah, sekarang kalian tahu nggak kalau ternyata protein dapat terbentuk dalam tubuh kita melalui proses yang namanya sintesis protein? Apa aja sih sebenarnya sintesis protein itu? Nah, di video ini saya akan membahas lebih mendalam mengenai sintesis protein. Sebelum membahas mendalam mengenai sintesis protein, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Maulidia Nurliana, NIM 0319386, kelas Tadris Biologi 3, semester 5, di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Langsung saja mengenai sintesis protein. Sintesis protein merupakan proses pembentukan protein yang melibatkan peran DNA dan RNA. RNA sendiri adalah materi genetik yang basa nitrogennya terdiri dari adenin, guanin, sitosin, dan urasil. Secara sederhana, sintesis protein terdiri dari dua tahap, yaitu transkripsi dan translasi. Selanjutnya mengenai proses transkripsi. Tahap pertama dalam sintesis protein adalah transkripsi. Dilihat dari namanya, transkrip. Dapat diketahui bahwa dalam proses ini terjadi penyalinan sebagian DNA. DNA terletak di nukleus. Proses pembentukan protein terjadi di ribosom. Karena letak nukleus dan ribosom berjauhan, maka dibutuhkan RNA polimerase untuk datang ke DNA. Di dalam nukleus, RNA polimerase akan memisahkan untaian DNA menjadi dua dengan cara bergerak dari terminator ke porometer. Ketika RNA polimerase sampai di porometer, maka proses ini dinamakan inisiasi. Selanjutnya, RNA polimerase akan kembali berjalan menuju terminator dan akan membentuk mRNA. Proses ini dinamakan elongasi. Ketika RNA polimerase dan mRNA telah sampai di terminator, maka proses transkripsi selesai. Terminasi adalah proses terakhir dari transkripsi. Selanjutnya yaitu proses translasi. Translasi merupakan proses penerjemahan kode DNA sehingga menghasilkan rantai polipeptida, penyusun protein. Proses translasi yang pertama adalah inisiasi. Tahap pertama, kodan pertama mRNA yang bertemu dengan ribosom disebut kodan start. Kodan start ini adalah AUG. Selanjutnya, tahap elongasi. Pada tahap ini, kodan yang dibawa mRNA akan diterjemahkan menjadi asam amino. Setelah itu, masing-masing asam amino akan digabungkan oleh tRNA, membawa asam amino untuk disusun menjadi protein. Gabungan dari asam amino tersebut akan membentuk rantai polipeptida. Selanjutnya, yaitu terminasi. Proses translasi berakhir ketika salah satu kodon stop bertemu dengan ribosom. Kodon stop ada 3, yaitu UAA, UAG, dan UGA. Pada gambar yang menjadi kodon stop adalah AUU. Selanjutnya yaitu mengenai pembahasan soal. Jika tRNA salah membaca kode genetik pada proses translasi, hal yang akan terjadi adalah berikut pembahasannya. Translasi oleh tRNA merupakan proses penting dalam sintesis protein. Jika tRNA salah dalam menerjemahkan kode-kode genetik, jenis protein yang terbentuk juga akan berubah. Hal ini bisa memicu munculnya mutasi pada makhluk hidup. Contoh kelainan yang timbul akibat kesalahan tRNA dalam menerjemahkan kode genetik adalah anemia sickle cell. Jadi, jika tRNA salah membaca kode genetik pada proses translasi, hal yang akan terjadi adalah timbulnya mutasi. Pembahasan yang kedua adalah selama berlangsungnya tahap translasi, pada sintesis protein terjadi peristiwa. Nah, mekanisme sintesis protein terjadi dalam dua tahap, yaitu transkripsi dan translasi yang sudah saya jelaskan tadi.
Transkripsi merupakan proses pencetakan atau penilaian ulang DNA ke dalam RNA. Proses ini terjadi di dalam nukleus. Translasi adalah proses penerjemahan informasi genetik yang terlambat yang terdapat pada DNA oleh tRNA menjadi urutan asam amino polipeptida. Tahap ini terjadi di dalam sitoplasma dengan bantuan ribosom. Proses duplikasi rantai DNA membukanya rantai DNA, pencetakan RNA dan DNA, dan pengenalan daerah gen berlangsung pada tahap transkripsi. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi yang melihat dan mendengarkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.